Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Henokh adalah literatur kuno yang diyakini ditulis oleh Henokh, yakni kakek buyut Nabi Nuh alaihi salam. Beberapa kisah dalam kitab ini menjelaskan terbentuknya peradaban awal manusia yang sangat berbeda dengan pengetahuan manusia saat ini. Kitab Henokh dipercaya mengungkap misteri peradaban kuno yang hilang, suatu peradaban pertama yang maju dengan ilmu pengetahuan dari langit. Namun, dengan alasan kenapa kitab Henokh ini menjadi kitab yang terlarang untuk dibaca, siapakah Henokh dalam tradisi agama Samawi dan bagaimana Islam memandang kitab Henokh? Sobat Penapedia, pembahasan kitab Henokh ini bukanlah untuk diimani, namun untuk dijadikan pengetahuan saja kenapa ia dilarang. Henokh adalah tokoh penting dalam agama Abrahamic religion atau agama Samawi. Dalam Alkitab, nama Henokh sendiri disebut 19 kali. Dalam agama Islam memiliki nama Hanum yang dikenal sebagai Nabi Idris, yang dipercaya menuliskan sebuah kitab yang disebut dengan kitab Henokh ini. Para peneliti modern menganggap bagian tertua kitab ini berasal dari sekitar 300 tahun sebelum Masehi, dan bagian terakhir kitab ini berasal dari abad pertama sebelum Masehi. Kitab Henokh sendiri berbicara tentang berbagai topik seperti penciptaan manusia, kejahatan manusia, malaikat, dan penghakiman terakhir. Kitab ini juga memuat kisah tentang perjalanan Henokh ke surga dan penglihatannya tentang masa depan dunia. Kitab ini terdiri dari 5 bagian besar, yakni kitab malaikat pengawas, kitab perumpamaan Henokh, kitab astronomi, kitab penglihatan mimpi, dan yang terakhir adalah surat Henokh. Para ahli mempercayai bahwa 5 bagian ini pada awalnya merupakan tulisan-tulisan terpisah yang akhirnya dijadikan satu. Kitab Henokh sebenarnya memuat teks-teks keagamaan. Namun dengan demikian, kitab Henokh tidak dijadikan sebagai salah satu kitab suci yang dapat dipercaya. Tradisi Kristen awal menganggap kitab Henokh merupakan bagian dari Alkitab. Akan tetapi sejak Konsil Laodikia tahun 363 Masehi, kitab Henokh ini dikeluarkan dari kanonik Alkitab Kristen. Di masa sekarang ini, kitab Henokh hanya diterima sebagai kitab suci oleh Gereja Kristen Ortodok di Ethiopia. Gereja Ortodok dan Beta Israel dalam Konsil Laodikia, otoritas Gereja Roma mengibliskan kitab Henokh dengan menyatakan bahwa kitab ini sebagai bid'ah, sesat, serta memerintahkan untuk membakarnya, sehingga menyebabkan musnahnya kitab ini dari peredaran. Alasan utama penolakan terhadap kitab Henokh adalah ajaran tentang para malaikat yang turun dari surga dan berhubungan dengan perempuan manusia. Dalam kitab Henokh ini ditulis bahwa para malaikat yang pada awalnya bertugas sebagai pengawas atau the watcher bagi manusia mulai tertarik dengan kehidupan duniawi di muka bumi. Hal ini terjadi ketika mereka melihat banyak sekali wanita cantik yang lahir dari bangsa manusia. Para malaikat itu pun memutuskan untuk turun ke dunia, sehingga mereka dijuluki dengan the fall angel atau malaikat yang jatuh. Hasil hubungan antara malaikat dengan manusia melahirkan manusia raksasa yang disebut dengan Nephilim. Nephilim adalah ras manusia kuat namun berperilaku dan berperangai buruk. Para raksasa ini kemudian membuat kerusakan di muka bumi, memperbudak manusia, dan menguras sumber daya alamnya. Kondisi demikian terjadi hingga pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Keadaan bumi yang dirusaknya membuat Tuhan menghapuskan makhluk-makhluk keji ini dari muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan banjir besar yang menghapus mereka. Dalam tafsir kitab Henokh, keberadaan para raksasa sangat mempengaruhi sejarah peradaban kuno umat manusia. Dewa-dewa dan para raksasa selalu muncul dalam kepercayaan dan tradisi-tradisi maupun legenda-legenda kuno di seluruh dunia, mulai dari Sumeria, Babilonia, Mesir, Yunani, Romawi, Maya, dan lain-lain sebagainya hingga saat ini. Menurut kitab Henokh, selain melampiaskan hawa nafsunya, para malaikat juga mengajarkan banyak hal kepada manusia. Beberapa pemimpin malaikat menularkan ilmu pengetahuan langit untuk dipelajari oleh manusia dengan bebas. Misalnya, Azazil yang mengajarkan manusia seni perang dan pembuatan pedang, pisau, perisai, dan baju besi.
dan mengajari perempuan senyum, menghias tubuh, rambut, melukis wajah, dan alis. Malaikat Amirazak yang mengajarkan ilmu sihir, sedangkan malaikat Amaros mengajarkan cara melepaskan diri dari ilmu sihir. Sementara Barakal mengajarkan astrologi, astronomi, dan lain-lain sebagainya. Kecerdasan yang ditularkan para malaikat membuat kisah dalam kitab Henokh menjadi inspirasi bagi para pemimpin sejarah alternatif dan legenda-legenda kuno untuk mengaitkannya dengan peradaban Atlantis dan Lemuria. Buku Fallen Angels and the Origin of Evil karya Elizabeth Clear menjelaskan secara rinci tentang asal-usul benua Lemuria, Atlantis, dan dunia bawah berdasarkan interpretasinya terhadap isi kitab Henokh. Dalam sudut pandang Islam, beberapa bagian kitab Henokh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, terutama kisah tentang malaikat yang memberontak. Al-Quran menerangkan bahwasanya malaikat adalah makhluk yang taat, senantiasa mengerjakan apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan tidak pernah mendurhakai Allah. Islam juga memandang bahwa malaikat tidak memiliki nafsu. Inilah sifat malaikat yang membedakannya dengan manusia. Henokh sendiri dalam Islam disebut dengan Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam bernama asli Ano Kibinyarit. Pemberian nama Idris dipakai karena banyak mempelajari kitab-kitab dan mushaf Nabi Adam dan Syed. Kata Idris sendiri berasal dari bahasa Arab dars, yang artinya pembelajaran atau mengajarkan. Melalui interpretasi makna nama, para ulama menyimpulkan bahwa Nabi Idris alaihi salam merupakan penemuan teknologi awal. Nabi Idris adalah orang pertama yang mengenalkan tulisan serta membuat baju dengan benang, yang mana manusia sebelumnya menggunakan kulit pohon atau kulit binatang. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengutip riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Idris alaihi salam adalah seorang ahli yang membuat pakaian. Sedangkan menurut catatan sejarah, temuan arkeologis berupa lempeng tanah liat dari Irak disebutkan kisah Raja Atrahasis dalam salah satu daftar Raja Sumeria. Atrahasis secara bahasa berarti sangat bijaksana. Raja ini dikisahkan hidup pada masa sebelum banjir besar. Makna nama dan periode hidupnya melalui kesamaan dengan Nabi Idris. Beberapa ulama menyebutkan Nabi Idris alaihi salam hidup sekitar tahun 453 hingga 4188 sebelum Masehi, yakni sejaman dengan peradaban Sumeria. Keterkaitan bangsa Sumeria dengan Nabi Idris semakin terlihat ketika beberapa penelitian membuktikan bahwa bangsa Sumeria telah mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui masa bercocok tanam yang baik. Bangsa Sumeria juga diketahui sebagai peradaban yang mengembangkan sistem acara pertama dari kisah Nabi Idris. Kita mengetahui perkembangan peradaban manusia didapatkan dari proses belajar manusia itu sendiri, bukan dari makhluk lain yang di luar bumi seperti malaikat atau makhluk lainnya. Sebaliknya, justru manusia pertamalah, yakni Nabi Adam alaihissalam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pengetahuan yang lebih luas dibandingkan dengan malaikat. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 33. Setelah tugas dakwahnya selesai, Nabi Idris alaihissalam diwafatkan dalam kondisi yang sangat indah. Riwayat yang paling masyhur itu menyatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam diangkat bersama malaikat ke langit dan wafat di langit keempat. Apakah Nabi Idris yang menulis kitab Henokh? Banyak para ahli meragukan kitab Henokh ini ditulis oleh Henokh atau Nabi Idris. Oleh karena itu, kitab ini disebut dengan pseudepigrapha. Pseudepigrapha adalah karya yang memalsukan nama pengarangnya. Artinya, akan sangat mungkin kitab ini ditulis oleh orang lain, namun sang penulis itu menyatakan bahwa kitab ini ditulis oleh Henokh. Meskipun isi kitab ini ditentang oleh mayoritas pemuka agama Samawi, namun kisah-kisah dalam kitab Henokh sangat populer bagi peminat dunia supernatural, legenda, dan mitologi, serta menginspirasi berbagai media seni populer seperti novel dan film. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.